apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari. Gara-gara minta cerai, suami di Wonosobo malah bunuh istri. Atas perintah Presiden Prabowo Subianto, Wakil Menteri Ketenagakerjaan mendatangi pabrik tekstil Sritex di Sukoharjo. Tim hukum paslon Lutfi Tatsyasin laporkan dugaan politik uang dan penyalahgunaan fasilitas negara. Informasi pertama, seorang suami di Wonosobo tega membunuh istrinya. Diduga pembunuhan itu dilatar belakangi masalah perceraian. Untuk menghilangkan jejak, jasad sang istri dibuang di tengah waduk. Berawal dari penemuan mayat perempuan tanpa identitas di Waduk Wadas Lintang, Kecamatan Wadas Lintang, Wonosobo pada 25 Juli lalu, kasus pembunuhan keji suami terhadap istrinya pun terungkap. Mulanya polisi evakuasi jasad korban untuk mencari tahu identitasnya. Berbekal dari anting yang ada di telinga korban, belakangan diketahui korban bernama Aryati, warga desa Sumbersari. Polisi kemudian menelusuri penyebab kematian Aryati dengan cara visum. Hasilnya ada bekas tanda kekerasan pada tubuh korban. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan, Satreskrim Polres Wonosobo langsung mendatangi rumah korban. Polisi kemudian menangkap Mudiman yang merupakan suami korban karena ternyata Aryati tewas di tangan suaminya sendiri. Kasus pembunuhan ini dipicu rasa kesal pelaku saat istrinya meminta cerai. Karena merasa kesal dan kecewa, pelaku kemudian mencekik leher dan membanting tubuh korban. Korban tak sadarkan diri, pelaku pun panik lalu membuang jasad korban di tengah waduk dengan menggunakan perahu miliknya. Si tersangka ini atau pelaku ini timbullah rasa kecewa dan rasa emosi karena lama tidak pulang, begitu pulang meminta cerai. Dan saat itu tersangka ini mengajak istrinya untuk berhubungan suami istri, tetapi korban menolak penganiayaan atau kekerasan rumah tangga atau pembunuhan tersebut dengan cara mencekik korban, kemudian membantingnya di lantai sehingga sampai tidak sadarkan diri. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman lebih dari 15 tahun penjara. Wahyudiono melaporkan dari Wonosobo. Pencurian kotak amal masjid di Blora tak hanya mengambil isi tetapi juga membawa kotaknya. Usai berhasil mengambil uang jutaan rupiah, pelaku membuang kotak amal di sawah. Kejahatan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, seperti pencurian kotak amal di Masjid Miftahul Jannah, Desa Gembolrejo, Kecamatan Tunjungan, Blora. Di tengah sepinya masjid, pria ini tak hanya mengambil isi, tetapi juga mengangkut kotak amalnya. Hilangnya kotak amal itu baru disadari pengurus masjid saat akan azan subuh. Mereka pun mencari dan menemukan kotak amal di area sawah tak jauh dari lokasi masjid. Kotak itu sudah terbuka dan tak ada lagi uang yang tersisa. Azan itu tahu kalau kotaknya pada hilang. Kotaknya hilang. Jadi pertama kali yang melihat kotaknya hilang? Yang pertama kali yang azan. Yang azan. Oh gitu. Namanya Lek Munasir, Mbah Munasir. Itu kotaknya isinya berapa, Mas? Biasanya itu hampir mau 3 juta. Soalnya 3 minggu nggak diambil. Oh gitu. Jumat ketiga nih nggak mau diambil itu belum sempat sampai 3 minggu nih masih. Diperkirakan total uang yang tersimpan dalam kotak amal sekitar 3 juta rupiah. Pencurian kotak amal dilaporkan ke polisi dan tengah diselidiki. Untuk bukti kejahatan, kotak amal diserahkan ke petugas. Arif Nur melaporkan dari Blora.
Atas perintah Presiden Prabowo Subianto, Wakil Menteri Ketenagakerjaan mendatangi pabrik tekstil Sritek di Sukoharjo. Kedatangan pada Senin kemarin itu untuk memastikan nasib para pekerja pasca pabrik tekstil dinyatakan pilot. Berita pilotnya pabrik tekstil Sritek sampai mengundang Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan mendatangi PT Sri Rezeki Isman Tbk di Sukoharjo. Kedatangan Wamenaker pada Senin kemarin disambut Presiden Direktur hingga karyawan pekerja pabrik PT Sritek. Tentu kedatangan politikus Partai Gerindra itu bukan tanpa sebab. Ia atas perintah Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan Presiden meminta untuk mengecek kondisi karyawan Sritek usai dinyatakan pilot dalam putusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Pria yang disapa Noel ini ingin memastikan soal status dari para pekerja, bukan untuk membahas persoalan hukum yang tengah dihadapi pabrik tekstil terbesar di Asia itu. Karena dampak itu itu membuat kita khawatir. Ketika mendapatkan informasi Sritek pilot, Presiden Prabowo langsung tugaskan 4 menteri, Menteri Keuangan, BUMN, Perdagangan, dan Menteri Tenaga Kerja. Nah, ini bentuk hadirnya saya ini adalah atas perintah Presiden. Apakah ada arahan pada Presiden Prabowo untuk mengambil alih saham Sritek mungkin untuk menyelamatkan Sritek? Untuk sampai di sana tidak ada. Yang jelas tugas saya melihat kawan-kawan buruh di PHK atau tidak. Jawabannya tadi ya. Di Sritek ini tabu kata PHK. Presiden Direktur PT Sritek Iwan Kurniawan pun menjelaskan kondisi perusahaan. Ia memastikan jika operasi Sritek masih berjalan normal. Pihaknya juga tengah menempuh jalur kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan pilot oleh PN Niaga Semarang. Pria yang akrab disapa Wawan itu memastikan tidak akan menutup perusahaan karena kondisi keuangan membaik dalam 2 tahun terakhir. Bukan niat kami untuk menutup pabrik ini. Karena melihat kondisi keuangan dan operasional perusahaan ini selama 2 tahun belakangan ini pun juga sudah mengalami perbaikan. Kita mengupayakan sekuat tenaga untuk naik banding di Mahkamah Agung. Dalam putusan PN Niaga Semarang, perusahaan tekstil yang berdiri sejak 1966 itu dinyatakan lalai dalam memenuhi pembayaran utang kepada kreditor PT Indobarat Rayon. Heri Prasetyo melaporkan dari Sukoharjo. Dua warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tegal mengikuti asesmen nasional berbasis komputer. Ujian kesetaraan program kejar paket A itu berlangsung selama 2 hari. Jeruji besi bukanlah penghalang seseorang untuk bisa menyelesaikan pendidikan. Itulah yang diyakini dua warga binaan Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Tegal. Bertempat di salah satu ruangan lapas, mereka mengikuti asesmen nasional berbasis komputer ANBK Senin kemarin. Ini adalah ujian kesetaraan paket A yang digelar selama 2 hari. Kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal dengan TBM PKBM Sakilakerti dan Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Tegal ini diharapkan bisa memberikan kesempatan bagi warga binaan untuk menyelesaikan pendidikan dasar selama masa rehabilitasi. Sehingga saat kembali ke masyarakat mereka bisa keluar dengan membawa ijazah. Ke depan akan semakin semangat warga binaan di Kota Tegal, walaupun mereka sedang melaksanakan hukuman yang ada di sini, tapi bukan berarti tidak mendapat pelayanan pendidikan. Pelayanan pendidikan ini wajib kita berikan kepada seluruh warga negara Indonesia, termasuk mereka yang sedang ada di lapas ini. Sebelum mengikuti ujian, dua warga binaan yang terjerat kasus narkoba dengan masa hukuman di atas 2 tahun ini terlebih dulu mengikuti pendidikan kejar paket A selama setengah semester. Setelah dinyatakan lulus uji kesetaraan paket A, mereka akan mengantongi bukti ijazah yang legal. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal.